Kali ini kita akan membahas latihan graf isomorfik dengan saya Mikal Adita Sembiran Meliala, NIM 2014020079 dengan dosen Ibu Rosi Nur Hasanah, Prodi Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Soal kali ini akan membahas dua graf yang akan ditanyakan apakah kedua graf ini merupakan graf isomorfik. Jadi, graf isomorfik sendiri mempunyai 3 syarat, yaitu pertama, derajat simpul dari kedua graf harus sama, begitu pula dengan jumlah sisi maupun simpul dari masing-masing graf. Jadi sekalipun bentuk geometrinya berbeda, selama ketiga syarat tadi terpenuhi, maka kedua graf tersebut dapat disebut sebagai pasangan graf isomorfik. Langkah pertama kita akan menghitung jumlah derajat simpul. Jadi di jumlah derajat simpul ini, simpelnya kita akan melihat, untuk pertama kita akan melihat A di sini bertetangga dengan B dan D. Jadi karena A bertetangga dengan dua simpul, maka kita katakan A itu mempunyai derajat simpul sebanyak 2. Untuk B, dia bertetangga dengan A dan C, begitu pula dengan F. Jadi ada 3, sehingga derajat simpul dari B adalah 3. Untuk C, bertetangga dengan B dan D, maka derajat simpulnya adalah 2. Untuk D, sama seperti B, yaitu bertetangga 3 simpul A, E, C. Jadi D mempunyai derajat simpul sebanyak 3. Untuk E, dia mempunyai derajat simpul 2, yaitu D dan F. Untuk F, juga 2, yaitu E dan B. Untuk graf kedua juga kita lakukan hal yang sama. Untuk P, dia bertetangga dengan T dan S, sehingga mempunyai derajat simpul 2. Untuk T, bertetangga dengan B, P, dan Q, sehingga derajat simpulnya 2. Untuk Q, bertetangga dengan T, U, dan R. Itu artinya derajat simpul dari Q adalah 3. Untuk R, bertetangga dengan S dan Q, berarti derajat simpulnya adalah 2. Untuk S, bertetangga dengan P, U, dan R. Jadi S derajat simpulnya adalah 3. Untuk U bertetangga dengan S dan Q, maka derajat simpulnya adalah 2. Untuk T adalah 2 karena bertetangga dengan P dan Q. Ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita lihat, kalau kita cocokkan, untuk graf pertama ada 2, yaitu B dan D yang punya derajat simpul 3. Hal ini juga dilihat di graf kedua, yaitu S dan Q. Untuk yang mempunyai derajat simpul 2 ada A, E, F, dan C. Jadi untuk graf 1 ada 4 yang derajat simpulnya 2. Untuk graf kedua ada P, T, U, dan R. Jadi derajat simpulnya juga 4 yang sebanyak 2. Jadi graf 1 dan graf 2 mempunyai jumlah derajat simpul yang sama. Langkah kedua adalah menghitung jumlah simpul. Simpul itu adalah titik-titik ini sendiri. Jadi kita hitung masing-masing. Untuk graf 1 ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 untuk di graf 1. Untuk graf 2 ada P, T, Q, R, S, U. Di graf kedua juga ada 6. Maka kita dapat simpulkan kalau simpul pada graf pertama dan graf kedua itu adalah sama, yaitu 6. Untuk saat ini dua syarat sudah terpenuhi, maka kita akan melihat syarat yang ketiga. Untuk syarat yang ketiga itu adalah jumlah sisinya. Jumlah sisi adalah garis itu sendiri. Jadi kita hitung garisnya satu-satu. Untuk graf 1 ada garis AB, BC, CD, garis AD, garis DE, garis EF, dan garis FB. Jadi totalnya di sini adalah 7 garis. Sedangkan untuk graf kedua ada garis PT, garis TQ, garis QR, garis QS, garis PS, garis SU, dan garis QU. Jadi jumlah kedua sisinya sama, yaitu 7. Sampai di sini 3 syarat sudah terpenuhi. Untuk langkah keempat, kita akan mencari korespondensinya.
Jadi apa itu korespondensi? Korespondensi bisa dilihat dari bagaimana graf pertama berkorespondensi dengan graf kedua. Karena itu kita akan mencarinya satu-satu. Pertama untuk graf 1. Jadi bagaimana cara kita mengisi ini? Jika sebuah hurufnya ini bertetangga dengan huruf yang lain, maka kita akan mengisinya dengan angka 1. Jadi misalnya B dengan D. B dengan D tidak bertetangga secara langsung, maka nilainya pasti 0. Sementara untuk B dengan A, dia bertetangga, jadi hasilnya bakal 1. Nah, gimana kalau misalnya untuk dirinya sendiri? Nah, jadi kalau misalnya di sebuah simpul tidak terdapat sebuah lingkaran yang biasa disebut looping, maka nilainya itu adalah 0. Beda cerita kalau misalnya nanti di sini ada sebuah garis lingkaran, di B ada garis lingkaran yang menyerupai looping, maka akan bernilai 1. Jadi kita akan isi satu-satu. Untuk B dan D, untuk B dan B itu sendiri adalah 0 karena tidak ada lingkarannya. Untuk B dengan D adalah 0 karena tidak bersisian ataupun tidak bertetangga. Untuk B dengan A itu 1 karena bertetangga. Untuk B dengan C itu 1 karena bertetangga. Untuk B dengan E itu 0 karena tidak bertetangga. Untuk B dengan F itu bertetangga. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita lihat sendiri kalau B dan B atau B dengan dirinya sendiri itu adalah 0, B dan D yang tidak bertetangga adalah 0, dan begitu seterusnya. Jika kita sudah mendapatkan satu baris, maka kita juga bisa dapat mengisi yang menurun sama seperti urutan nilai yang mendatar. Jadi tidak perlu dihitung 2 kali. Nah, kita akan menghitung ini satu-satu. Tadi itu untuk B. Nah, nanti kita akan cari untuk D, C, E, F, dan A. Agar tidak terlalu lama, saya sudah menyediakan hasilnya. Jadi bisa di pause untuk menilai apakah tabel di sini sudah sesuai dengan graf yang telah tersedia. Sekarang kita akan menuju graf kedua. Caranya sama seperti tadi, jadi kita akan perhatikan satu-satu. Untuk Q dan Q atau Q dengan dirinya sendiri adalah 0 karena tidak mempunyai lingkaran di luarnya. Untuk Q dengan S itu 0 karena tidak bertetangga. Untuk Q dengan U itu 1 karena bertetangga. Untuk Q dengan R itu 1 karena bertetangga. Untuk Q dengan P itu 0 karena tidak bertetangga. Untuk Q dengan T itu 1 karena bertetangga. Kita akan mengisinya dengan cara yang serupa untuk menurunnya, dan ini adalah hasilnya. Kita akan melakukannya secara seperti tadi, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dari sini kita dapat melihat dan membandingkan kalau yang pertama dan tabel yang kedua itu mempunyai nilai yang sama. Jadi ini untuk tabel yang pertama, ini untuk tabel yang kedua. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau graf 1 dan graf 2 itu mempunyai korespondensi. Dengan ini lengkap sudah, dan sudah terjamin jika graf 1 dan graf 2 merupakan graf isomorfik.